konten untuk 2 minggu ke depan adalah seperti yang udah kita lewatin akhir-akhir ini adalah Neptune direct ya, melaju pesat di Pisces tanggal 1 kemarin dan solar eclipse gerhana matahari tanggal 4 kemarin bersama dengan meletusnya Gunung Semeru ya. Oke. By the way, contekan gue, jimat gue ya, data-data riset dari pergerakan planet di bulan ini dan segala aspeknya itu akan mempengaruhi kita yang jelas ya. Jadi apa aja sih? Konten kali ini gue batasin dari tanggal 8 sampai tanggal 21 ya Desember. Itu adanya Merkuri masuk ke Capricorn meninggalkan Sagittarius karena kita ada di seasonnya Sagittarius ya, matahari di Sagittarius. Dan tanggal 13 Mars juga masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio. Oke. Tanggal 18 gerhana bulan. Kok gerhana sih? Enggak, purnama, maaf. Purnama bulan purnama kebalik-balik. Bulan purnama di Gemini ya tanggal 18 dan tanggal 19-nya langsung Venus retrograde di Capricorn. Venus retrograde artinya bukannya dia mundur, bukan, tapi Venusnya diam. Tapi karena buminya berputar jadi kelihatannya mundur ya. Tapi yang jelas dari sejak tanggal 5 November kita sudah masuk di pre-shadow dalam bayang-bayang Venus retrograde di Capricorn ya. Yang akan berlaku sampai maksudnya Venus retrograde sampai tanggal 29 Januari ya 2022. Dan tetap kita akan dibayang-bayang, di bawah bayang-bayangnya Venus retrograde itu sampai tanggal 3 atau tanggal 5 Maret ya. Jadi anyway, tanggal 21 Sun matahari masuk ke Capricorn meninggalkan Sagittarius ya, dimana tanggal 21 itu biasanya dikenal juga winter solstice. Buat kita nggak ngefek karena matahari selalu sunrise-nya terbitnya selalu setiap jam 5.30 sekitaran itu ya. Terbenamnya juga sekitaran itu jam 6 kurang jam 6 ya sore ya kan. Kalau di belahan bumi yang lain ya, ada yang nggak ngecap, ada yang nggak kedapetan matahari. Jadi hari terpendek selama setahun, 365 hari ya. Jadi disebut winter solstice. Malamnya lebih banyak dibanding siang. Oke. Udah segitu aja. Kalau ingin tahu penjelasan dari semua energi-energi itu, cekidot. Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi 2 minggu ini dari tanggal 8 sampai 21 Desember 2021 ya. Kalau kalian ingin tahu penjelasan dari energi-energi yang udah gue jelasin di pembukaan ya. Pertama, kalian kalau emang belum mengenal 12 rumah astrologi, dicek playlist gue ya. Tentang isinya tuh 12 video singkat-singkat banget yang menjelaskan setiap rumahnya berdasarkan sifat dan karakter dari setiap zodiaknya dan planetnya. Oke, dicek itu dulu dan gue langsung aja ke Venus baca fokus utama atau energi utama secara kolektif ya dari tanggal 8 sampai 21 Desember 2021 dengan Oracle Wisdom of the Oracle. 3 kartu aja. To be fair kebalik. Time to go. TikTok. Secara intuitif, under the deck apa? Here and now. Secara intuitif, gue melihat ini energinya sepertinya gini. Kita baru saja meninggalkan, belum baru saja sih, kita memang masih dalam masa transisi ya. Antara fokus kita lunar nodes Gemini Sagittarius ke Taurus Scorpio ya. Axis Gemini North nodes
dan South Node-nya Sagittarius, transisi ke North Node Taurus, South Node Scorpio. Ini transisi karena benar-benar penutupnya itu nanti pas full moon ya, purnama di Gemini tanggal 18 ya. Nah, dimana ini adalah saatnya untuk melepaskan ya, sesuatu yang udah bukan lagi kita, karena saatnya kita meninggalkan belief system yang lama, keyakinan kita, kepercayaan kita akan diri kita sendiri yang kita yakini tentang diri kita sendiri itu, kalau memang udah nggak sesuai tinggalkan saja gitu, ditinggalkan ya. Karena dengan kartu pertama to be fair, kebalik, artinya kita sudah nggak balance ya, energi kita sendiri udah nggak balance ya. Kadang-kadang keadilan itu kita lebih melihat keluar daripada ke dalam, padahal yang di luar itu hanya proyeksi dari apa yang di dalam kita. Sehingga di saat kita melihat di luar itu nggak kelihatannya nggak adil ya, kita langsung ngejudge, menilai dengan apa yang kita persepsikan gitu ya. Padahal kalau kita melihatnya ke dalam, ternyata memang ketidakadilan itu terjadi ada di dalam diri kita sendiri ya, gitu. Jadi sudah cukup adilkah kita pada diri kita sendiri dengan tujuan dan rasa yang kita miliki pada diri kita sendiri loh. Yang kedua, time to go, saatnya kita meninggalkan yang memang sudah tidak selaras lagi dengan jiwa kita sendiri. Right? Time to go. TikTok, TikTok, clock, energi Saturn ya, waktu, time, energi Saturn, Saturn di Aquarius masih ada di Aquarius. Artinya kalau sekarang adalah seasonnya Sagittarius ya, pemahaman kita. Kalau sekarang seasonnya Sagittarius, berarti Sagittarius di rumah pertama ya, rumah pertama di antara ke-12 rumah ya. Sedangkan Aquarius dari Sagittarius di rumah pertama, Aquarius itu rumah ketiga. Persepsi kita, mindset kita, wawasan dan wawasan pengetahuan ya, yang kita pegang hingga saat ini, dan komunikasi kita, cara kita berkomunikasi dan aktivitas sosial kita ke rumah ketiga ya. Ada Saturn di situ. Saturn ada di Aquarius. Saturn itu juga sifatnya karmik, mengikat pemahaman kita sendiri bagaimana. TikTok, 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 sudah saatnya dilepaskan. Time to go. Yang paling penting, subconscious mind, alam bawah sadar kita adalah here and now. Yang paling penting adalah sekarang, saat ini. Sudahkah kita merasakan, mengetahui keberadaan dan posisi kita sendiri di hidup kita ini? Gitu. Bukan masalah nanti, bukan masalah kemarin, tapi sekarang. Apa yang kita rasa? Di bawahnya ada apa? Between world, transisi. Bener ya? Di bawahnya lagi ada apa? Higher power, kesadaran kita sendiri yang tertinggi. Oke, dah. Itu aja dari Oracle, Wisdom of the Oracle. Kita lanjut ke, gue pakai The Muse Tarot ya, The Muse Tarot. Ini gue pakai 9 kartu ya, past, present, dan future. Kolektif energi untuk tanggal 8 sampai 21 Desember 2021. Past, present, and future. New life, future, near future. Kolektif energi. Past, present, future. Tanggal 8 sampai 21 Desember. Apa yang kita perlu ketahui? Queen of Cups. Pass. Six of Wands. Page of Coins. Page of Pentacles. Present.
Five of Swords, The Star, jantung bacaannya The Star, The Sun, wow, near future, Knight of Pentacles, The Lovers, Page of Swords. Under the deck, Knight of Cups. Yang sudah, jadi energi yang sudah itu kan kita baru saja melewati ya, Neptune direct. Neptune direct. Neptune itu tentang apa? Neptune itu tentang imajinasi kita, tentang mimpi-mimpi kita, tentang idealnya menurut kita, ya, tentang spiritual dan alam bawah sadar kita sendiri. Ya. Neptune itu planetnya Pisces, dan rumah originalnya adalah rumah ke-12, dan kebetulan Neptune juga di Pisces gitu. Jadi kalau kalian lihat berchart kalian masing-masing ya, itu Neptune ada di mana, Pisces ini ada di mana buat kalian masing-masing. Nah, biasanya di situ yang kena, di situ rumah keberapa ya, di rumah keberapa itu yang akan menjelaskan, yang berakibat berdampak akan Neptune direct buat kalian masing-masing ya. Nah, dan kemarin yang baru lewat ini juga Chiron direct. Chiron itu the wounded healer, the wounded healer. Jadi dia yang menyembuhkan kita dari trauma-trauma yang kita miliki di masa lalu, masa kecil, bahkan ya kalau memang luka, ada luka, entah itu diwariskan lukanya dari orang tua, dari kakek, buyut ya, bahkan dari diri kita sendiri ya. Chiron direct di Aries, artinya masa-masa kita untuk mempelajari, mencermati, mengobservasi tentang luka yang kita miliki itu sudah lewat. Saatnya kita untuk memperbaiki, menyadari apapun itu dan move on ya. Tergantung Ariesnya kita, kalian di mana masing-masing ya, itu biasanya kasih petunjuk di rumah berapanya itu apa yang di bagian mana gitu, tentang apa kalian terluka gitu. Dan apalagi direct udah ya, oh ya, sama solar eclipse, gerhana matahari di Sagittarius tanggal 4 kemarin ya. Dan itu juga dengan adanya solar eclipse itu 0 derajat ya, 0 derajat, 0 derajat lunar nodes ya, itu di Sagittarius yang dia akan mundur ke Scorpio. Sagittarius di mana buat kalian? Jadi masing-masing punya ini ya, punya ciri khasnya sendiri berdasarkan berchartnya itu, gitu kan. Sagittarius di mana? Di rumah keberapa buat kalian? Di apa? Di rumah keberapa? Nah di situ kalian akan terlihat apa yang saya percayai, apa yang gue percayain saat ini mungkin harus mulai gue tinggalkan gitu. Atau cara berpikir gue, cara gue memahami, cara gue memandang ya, cara gue menilai, anyway bisa macam-macam ya. Nah sekarang kartu pertama, Queen of Cups. Queen of Cups itu energinya Cancer ya. Secara ini gue ngomong untuk general, jadi gue bicara di mana menggunakan tolak ukur sebagai seasonnya di Sagittarius, matahari di Sagittarius, artinya Sagittarius ada di rumah pertama ya. Cancer, respect Sagittarius as the first house ya. Sebagai Sagittarius di rumah pertama, Cancer itu ada di ini. Bagaimana kita berbagi di masa lalu atau yang sudah lewat ya. Ini tentang bagaimana kita nurturing, merawat diri kita sendiri ya, bagaimana kita berbagi, entah itu secara intim itu nggak selalu seks ya, tapi juga tentang rahasia-rahasia kita yang kita selalu pendam ya, bahkan tentang ideologi kita sendiri, bagaimana kita berbagi, bahkan mungkin juga untuk beberapa dari kita tentang finansial, properti ya, yang memang sifatnya akan sangat berakibat, maksudnya berdampak dalam sisi emosional kita ya.
dan ada kemenangan di situ. Kita sudah bisa berbagi, karena penting loh berbagi. Gak selalu untungnya buat apa, untungnya buat gua apa, nggak selalu gitu kan. Tapi untungnya buat kita bersama apa gitu. Gue cuma ngasih contoh doang. Six of Wands, energi kedua, kartu kedua. Ini energinya Leo. Artinya di saat kita sudah bisa memahami ya, yang namanya fair itu nggak selalu semuanya sepadan, nggak. Semua adil 50-50 adil, nggak selalu gitu, ya kan? Buat orang miskin kadang butuh 70% untuk bisa seimbang dengan mereka yang kaya cukup 30%. Nah, dengan kartu ini yang kedua, Six of Wands, ada pengakuan. Ada pengakuan akan yang namanya berbagi itu. Ya, ada kemenangan. Dan di situ dengan kita mencoba mengerti, memahami dari sudut pandang orang lain atau sekitar kita, kita bisa lebih memahami apa itu artinya adil. Hak dan kewajiban kita masing-masing sesuai porsinya, gitu kan. Sehingga ini karena Leo, ini energinya Leo itu ada di rumah ke-9, ya. Rumah ke-9 itu tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang dan filosofi, juga kepercayaan termasuk agama, ya kan. Tentang sesuatu yang asing. Kadang kita kebanyakan ya sudah sebagai kewajaran bahkan ya, walaupun nggak ada tulisannya, nggak ada labelnya, itu wajar. Ya, kalau kita selalu menolak yang sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang tidak umum. Karena tentang di rumah 9 tentang foreign, kita selalu menolak hal-hal yang kita tidak kenal, yang kita tidak tahu. Bahkan beberapa orang gue ngelihat ada yang bahkan sampai benci karena tidak tahuannya. Buat gue itu doesn't make sense gitu. Don't hate what you don't know. Jangan benci sama sesuatu yang kalian tidak tahu. Menurut gue ya, karena kita menutup diri artinya, gitu. Kita tidak mau belajar kalau kita sudah membenci. Itu kata lain dari sisi psikologisnya adalah cognitive dissonance. Gitu. Ya, Six of Wands, kita akan mulai mengakui adanya perbedaan. Ya. Perbedaan itu hanya mendewasakan kita. Kalau kita cari kesamaannya kita, kapan kita menjadi evolutif, kapan kita menjadi yang lebih baik di saat kita semua sama. Page of Pentacles, kartu ketiga, ini energi kita mulai ingin belajar, untuk berkembang, ya. Kita dengan energi Page of Pentacles, kita siap untuk membuka diri, wawasan, untuk memperkembangkan wawasan kita dan keterampilan kita. Kita siap belajar apapun itu untuk nge-support. Gue gak tahu kenapa ya kan, ada nyamuk laler keliling-keliling. Apa namanya? Ya, kita siap untuk mengembangkan wawasan dan keterampilan kita, yang bisa nge-support untuk mencapai atau merealisasikan visi misi kita atau bahkan mimpi kita jadi nyata. Present moment saat ini energinya adalah Five of Swords. Five of Swords itu energi Aquarius. Saat ini gue lagi baca sampai tanggal 21 juga masih berlaku ya. Saturn nama Jupiter ada di Aquarius. Nanti tanggal 29 Desember ya Jupiter pindah ke Pisces. Sekarang masih ada di Aquarius. Five of Swords itu tentang bagaimana kita ngekat, memutuskan hal-hal yang memang sudah tidak lagi selaras dengan kita, tidak lagi satu sinergi dengan kita, yang sifatnya bikin kita pusing. Ini gimana sih? Ya,
kadang kita sendiri sih yang suka mempersulit diri kita sendiri. Orang udah nggak sesuai, ya kan? Tapi kita paksain untuk sesuai. Jadi apa? Tambah pusing kita kan, tambah ruwet. Padahal tinggal di-cut doang. Nah, gampang ngomong, padahal tinggal, ya kan? Kesannya gampang, enggak selalu gampang. Nge-cut. Coba kalau itu ternyata ibu lo, ya kan? Sulit ya kan? Kalau ternyata itu anak lo, ya kan? Ruwet kan lo gitu. Nggak segampang itu. Jadi ada yang cuma untuk beberapa orang, setiap orang berbeda ya. Ada yang ini masalah pekerjaan, yang bahkan untuk beberapa orang meninggalkan pekerjaan itu sulit. Ya. Tingkat kesulitannya setiap orang berbeda. Tapi yang jelas ini adalah segala energi yang sudah tidak sesuai atau selaras dengan energi kita, sudah saatnya kita cut. Ya. Karena kalau enggak kitanya tambah ruwet. Aquarius itu karena kita di Sagittarius ya, ini energi tentang di rumah memang, home, family, tradisi, dan emotional security kita. Jadi ada, dan kebetulan juga Saturn konflik, Saturn square Uranus, yaitu peraturan-peraturan, square itu konflik ya, atau sistem lembaga, institusi, whatever, atau bahkan tradisi itu sendiri ya. Konflik dengan Uranus. Uranus adalah keunikan dan realnya jati diri kita, dan juga tentang bagaimana kita ke depan. Jadi peraturan yang ngikat kita untuk menjadi lebih menunjukkan siapa diri kita, itu kita terikat ke Saturn karmik yang makanya nggak gampang sebenarnya. Kalau tadi gue ngomong tinggal cut aja gitu, kedengarannya gampang. Nggak gampang. Anyway, jantung bacaan kita punya harapan, the star. Kita punya harapan, the star ya kan, healing. Kita dikasih kesempatan untuk healing, pemulihan, ya, penyembuhan, ya. Karena ini juga wish fulfillment ya. Artinya harapan-harapan kita yang terwujud. Tapi untuk mencapai harapan-harapan kita itu menjadi nyata, ya, kita harus menghadapi ini tadi, Saturn kita, karmiknya kita harus kita cut sehingga kita bisa healing dan mencapai healing. Di sini artinya pemulihan untuk kita kembali kepada energi kita yang sebenarnya. Jadi kita bisa menarik, attract ya, energi yang memang sesuai dengan kita, bukan dari apapun yang sekitar kita, society, lingkungan kita inginkan dari kita, tapi dari kita sendiri, energi kita sendiri sepenuhnya. Ya. The star, wish fulfillment. Karena juga ini energi Jupiter, ya, karena planet keberuntungan dan planet spiritual sifatnya. Jadi ada gain, pain and gain. Ada sakit tapi pasti ada pencerahan. Selanjutnya, the sun ya kan, kebenaran, happiness, kebahagiaan, pencerahan. Energi Sagittarius itu sendiri. Walaupun tanggal 21 kita masuk ke Capricorn. Karena sekarang seasonnya Sagittarius ya, karakternya Sagittarius tuh kayak gimana sih? Dia selalu pencari kebenaran, explorer, traveler, ya. Kebebasan. Kalau 2 minggu lalu gue bilang ini tentang apa namanya? Apa sih? Bagaimana sih kita memaknai kebebasan ya, sebagai hak asasi manusia? Kadang kita nggak sadar kalau kita diperbudak. Bahkan kita menjadi sukarela, menjadi sukarelawan untuk menjadi budak gitu, dari sebuah sistem. Dan ada pencerahan di sini, dan ada kebenaran yang pasti
kadang kebenaran itu agak menyakitkan, walaupun itu melepaskan, juga pasti ada bahagia. Tentang bagaimana kita ingin tampil, bagaimana kita ingin terlihat. Near future, Knight of Pentacles, energinya Virgo. Knight of Pentacles. Ini Cancer, Leo, Virgo. Kita mencoba di near future, kita mencoba untuk membangun ya. Karena di sini juga tanggal 21 itu masuk ke Capricorn. Capricorn itu kan selalu wataknya tentang bekerja. Dia selalu membangun fondasi. Dia selalu ingin merealisasikan sebuah basic ya, yang nyata-nyata aja deh gitu ya. Pekerja keras kalau Capricorn itu. Kalau gue pingin senang-senang ya gue harus bisa kerja, gue harus kerja untuk bisa senang-senang kan gitu. Istilahnya dia energi itu tanggung jawab Capricorn itu ya. Begitu kita masuk ke energi Capricorn ya gitu. Knight of Pentacles, Virgo adalah menjadi tentang bagaimana kita menjadi yang lebih baik dari yang kemarin ya. Dan kalau memang kita harus membangun reputasi karir kita ya, kita mencoba untuk bikin planning, rencana atau strategi agar ya, apa yang kita cita-citakan itu tercapai, entah itu sekedar status ya, atau bahkan visi misi yang sangat lebih jauh daripada sekedar status ya. Kita akan membangun energinya, kita akan membangun, merencanakan ya, apapun itu goalnya. The Lovers, kita punya pilihan. Namanya hidup, pilihan tuh biasa kan ya. Untuk bisa diakui, ya, untuk bisa dapatkan pengakuan, untuk bisa mencapai apa harapan-harapan kita yang optimal itu ya, kita punya pilihan. Ada selalu pilihan kok, walaupun nggak kelihatan pilihan. Coba kita lihat lagi, pasti ada pilihan yang kadang itu kalau di saat kita nggak bisa ngelihat ada pilihan, artinya ya biasanya nih gue ngelihatnya pilihan itu karena itu terlalu sulit untuk dibilang pilihan. Padahal buat gue itu kalau udah ngelihat itu suatu yang paling sulit untuk menjadi pilihan, itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita hadapin. Di saat rintangannya semakin besar, itu adalah tantangan kita untuk bisa mencapai apa yang kita impikan. Kalau kita selalu mencari zona nyaman ya, artinya kita belum siap untuk menjadi yang lebih baik kan gitu. Karena cobaan-cobaan itu hanya mendewasakan kita kan gitu. The Lovers, energi Gemini. Entah itu pilihannya adalah pasangan, ya partnership, entah itu business partnership, entah itu relationship, ya personal ya, entah itu spouse, pasangan hidup, pacar, whatever, any kind of relationship ya. Itu kita punya pilihan. Bahkan pilihan kita berpartner atau enggak, gitu, itu juga pilihan. Page of Swords. Ini energinya tentang kita mencoba untuk mempelajari lebih dalam data, mencari data, mulai riset ya. Mempelajari sebuah situasi, keadaan, kondisi, bahkan seseorang lebih dalam, dan berusaha untuk membuka diri, berkomunikasi ya, tentang visi-visi kita ke depannya. Mungkin ada juga ini yang artinya adalah spying, memata-matai. Alam bawah sadarnya adalah the Knight of Cups. Knight of Cups ini tindakan kita, Knight itu selalu sifatnya tindakan kita ya, untuk bisa lebih compassionate gitu. Compassionate itu karena cups ya, cups. Untuk bisa lebih mengerti,
apa yang orang lain rasa. Jadi bagaimana kita mencoba mengerti ya tindakan kita tuh apa. Di saat kita sudah mulai mengerti pemahaman atau background orang lain, apa yang orang lain rasa, tindakan kita apa. Dan itu selalu jadi buat bisa kita gunakan untuk bagaimana kita mengambil keputusan, to be fair ya. Karena dengan kita bisa juga adil dalam diri kita sendiri, seimbang dalam diri kita sendiri, karena kita tahu merasa ya, kita pun juga bisa mengerti bagaimana orang lain merasa, apa yang dirasa orang lain ya kan, bukan berdasarkan kekhawatiran. Oke. Udah segitu aja dari tarotnya. Sekarang gue mau buka Lenormand 5 kartu aja ya, tentang apa yang akan terjadi dari tanggal 8 sampai tanggal 21 Desember ya. By the way, tanggal 24 Desember itu puncaknya ya, final Saturn square Uranus ya, sehari sebelum Natal. By the way, apa yang akan terjadi 5 kartu aja dari tanggal 8 sampai 21. Tetep loh, gue udah benerin ini dia keluar lagi ya udah. Berarti emang itu. 8 sampai 21 Desember. Ya. The Mice, kartu pertama, The Mice. 2, Stork. 3, Lily. 4, Ring. 5, Bouquet. Wow. Resources well ya. Jadi gini, ini semua kita berangkat dari apa? Resources ya. Alam bawah sadar tentang resources, sumber, potensi kita sendiri dan sumber-sumber daya yang kita miliki. Oke. Di bawahnya ada apa? Star, takdir, hope, ya harapan. Di bawahnya lagi ada home, tentang rumah, dan kompas. Oke, jelas. Jantung bacaannya adalah Lily, hasrat. Hasrat kita apa? Setiap orang punya hasrat yang berbeda, ya. Di sini mungkin secara keseluruhan adalah hasrat yang terpendam. Apa yang benar-benar kita inginkan. Tapi di sini ada kekhawatiran. The Mice itu kekhawatiran kita ya, akan reward yang kita akan miliki, dapatkan. Bouquet itu reward. Pengakuan, apresiasi yang seperti apa? Ada kekhawatiran di situ. Bukan yang nggak boleh khawatir, boleh-boleh aja. Cukup sadarin tapi. Stork itu transformasi, ya. Dan ring itu ikatan, kontrak, juga pembayaran. Setiap orang berbeda di sini. Jadi akan ada transformasi, entah tentang kontrak kerjasama, entah itu tentang pernikahan, entah itu tentang pembayaran, ya, pembayaran karena kita selama ini berhutang, ya kan? Saatnya untuk bayar. Dan itu semua berangkat dari niat kita, hasrat kita yang sebenarnya itu apa? Dalam melihat ring, ya, ikatan atau kontrak itu sendiri dan apresiasinya. Bagaimana kita mengapresiasinya? Jadi kekhawatiran itu bukan yang nggak boleh, boleh banget, silakan. Tapi jangan dimpanin, Bobby. Maksud gue sih gitu, jangan dimpanin. Karena setiap orang punya kekhawatirannya masing-masing. Karena punya pengalaman yang berbeda. Ya enggak? Kalau tadi gue ngomong Knight of Cups itu tindakan kita menjadi yang compassionate itu apa? Tindakan kita dalam mengerti apa yang kita rasa sendiri. Itu bisa membantu kita, mengarahkan kita terhadap bagaimana mengerti akan orang lain juga punya trauma loh gitu.
ya kan? Setiap orang punya trauma, setiap orang punya kekhawatiran yang berbeda. Tapi semakin kita ya mencoba untuk menghindari apapun traumanya kita, semakin kita nggak lulus ujian, gitu. Karena ketakutannya kita sendiri itu yang menjadi nyata, kan gitu ya? Oke. Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Sampai ketemu di 2 minggu lagi. Oh iya, nantikan Venus retrograde untuk spesial money and relationship selama 4 bulan ke depan. Oke? Dah. Setiap zodiak. Dah.